bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua, baik yang ada di online dan di onsite. Kita percaya pagi ini kita dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan hadir untuk menyatakan cintanya, kasihnya kepada orang-orang yang dicintai Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan yang baik itu akan hadir melawat kita. Dan dia tahu keperluan dan kebutuhan kita secara khusus dan pribadi. Itulah Bapa yang kita sembah. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih pagi ini. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan, 2-3 orang sepakat menyerukan namamu. Tuhan ada. Tuhan, kehadiranmu kami rasakan. Kami nikmati. Itulah cintanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru kau berikan bagi kami. Tanganmu menyertai menuntun kami dari minggu yang lalu. Kami masuki minggu yang baru. Kami berterima kasih, itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itu membuat kami makin hari makin menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kerajaan-Mu hadir, kehendak-Mu jaga di hidup kami, di tempat ini, di rumah-rumah di mana kami boleh melihat, menyaksikan tayangan ini. Engkau melawat, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Berdaulat di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan tahirkan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang antusias beribadah pagi hari ini katakan amin. Lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus terang, Yesus jalan, dan Dia kebenaran kita. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya
Maha Kudus, Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Amin. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Yesus bawa pengharapan bagi semua kita umatnya, bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Amin. Terima kehidupan yang Kaulah juru selamat dunia, Kaulah cahaya pengharapan yang memberikan pengharapan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan atas segala bangsa, Engkau Tuhan atas segala jiwa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih
tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata dapat ku berikan, tiada kata memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, sebuah makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata ku memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, by the blood of the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every time, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Come on, say haleluya, haleluya.
domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Bapak, kami hari ini mengucap syukur ya Bapak, kami bisa sampai tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Koralama sandamata karalabasaka. Kami mengucap syukur bisa kami Tuhan sampai tempat ini. Kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa Singapura ya Tuhan. Bangsa Singapura yang Kau kasihi Tuhan. Bangsa ini Kau lawat Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Koralambana sikena maralapasakanda mata takaralapase. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, pemerintahan Singapura yang ada, dari Perdana Menteri sampai jajarannya yang ke bawah ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa ini pemerintahan yang ada. Beri mereka roh takut akan Engkau, roh akan yang takut akan Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan melaksanakan tugas-tugas dan ketetapan yang daripadamu. Tuhan, kami mengucap syukur supaya bangsa ini Tuhan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, jiwa-jiwa yang di luar sana ya Tuhan, yang ada di Lagi Plaza Tuhan, yang ada di Seranggon ya Tuhan, yang ada di Paya Lebar Tuhan, jamah mereka semuanya Tuhan, lawat mereka ya Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan di tempat itu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga dari tempat ini Tuhan, ada radius di tempat ini, kami berdoa, kami menangkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan, ampuni bangsa kami Indonesia ya Tuhan, ampuni bangsa kami Indonesia, bila bangsa kami terus membelakangi-Mu Tuhan, terus membau terusan, tiralapa sandamata karalapa, terus memberontak Tuhan, ampuni bangsa kami, bangsa yang Kau kasihi, lawat bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami Kau tudungi, kami direkayasa ya Tuhan, untuk menahan segala bencana yang ada di bangsa kami. Kiralama sandamata karalapa ya ralapa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, 38 provinsi. Tuhan, salam-Mu terus atas 38 provinsi. Salam-Mu ya Tuhan turun atas 38 provinsi. Bangsa kami ya Tuhan, bangsa kami Indonesia yang Kau kasihi, tolong bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami supaya banyak jiwa dimenangkan. Yesaya 60 Tuhan tergenapi di bangsa kami, gelombang tsunami pertobatan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, pemerintahan yang ada ya Tuhan, Presiden Prabowo dan Pak Gibran, Tuhan beri mereka kesatuan hati untuk terus Tuhan bersama-sama Tuhan membangun bangsa kami Indonesia. Beri mereka roh takut akan Engkau, roh pengenalan akan Engkau Tuhan, untuk terus menjalankan segala program-programnya Tuhan menurut akan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, segala program yang belum selesai Kau akan selesaikan tepat waktu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kiralama sandamata karalabasi kiralaba. Kami berdoa juga Tuhan, para pejabat kabinet yang ada dari atas sampai ke bawah Tuhan, beri mereka roh kesatuan hati, segala roh korupsi, segala roh hati yang bukan daripada Engkau, kami kebaskan dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Koralama sandamata karalabasi kiralaba. Kami berdoa juga Tuhan buat TNI Polri ya Tuhan, beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk terus Tuhan menjalankan tugas-tugas yang mengamankan bangsa kami Indonesia. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menuntungi bangsa kami dari setiap sel-sel yang ada di bangsa kami. Koral sandamata karalaba. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, generasi muda ya Tuhan, ikat generasi muda dengan otoritas-Mu, ikat generasi muda dengan api Roh Kudus-Mu, untuk terus Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk kedepannya ya Tuhan. Tolong generasi muda ya Tuhan, segala roh apapun yang mengikat mereka Tuhan, roh game, roh
tercibiti roh apapun yang bukan dari Engkau ya Tuhan. Kami patahkan, kami kebaskan dalam nama Yesus. Koralama sandamata karalaba sekiralaba. Kami berdoa juga ya Tuhan, Pastor Thomas Chandra, Gembala Sidang kami ALC Tuhan. Koralama sandamata karalaba, keralama sandamata karalaba sakaralaba. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu gitu ke dalam tangan-Mu. Beri roh hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan, kesehatan sempurna ya Tuhan. Roh excellent-Mu mengalir Tuhan, untuk terus Tuhan di mana hamba-Mu ini melangkah, membawa jiwa-jiwa dimenangkan sampai puncak kemuliaan-Mu, bangsa kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, staf gembala yang ada di AWLC Tuhan, beri hamba-hamba-Mu ini Tuhan kerendahan hati, kesatuan hati, dengan hati tulus Tuhan, untuk terus Tuhan berjalan bersama-sama Tuhan, membimbing banyak jiwa-jiwa untuk menjadi alat-Mu Tuhan, berlari bersama-Mu Tuhan, karena penggenapan terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan, seluruhnya ya Tuhan. Koralama sandamata karalaba. Kami berdoa juga ya Tuhan, Ibu Eliana ya Tuhan, yang akan memberi firman-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus menjadi alat-Mu ya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa di mana kaki hamba-Mu melangkah Tuhan. Berkati sekeluarga ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, tim musik ya Tuhan dan WL Tuhan. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu ini, urapi mereka semua Tuhan, karena pujian penyembahan itu adalah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu ini, beri mereka kekuatan roh hemat yang daripada-Mu, untuk terus melayani, memuji, menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga para pengerja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini masih ada di dalam perjalanan. Tuhan, beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati, untuk melayani-Mu dengan benar ya Tuhan, dengan motivasi yang benar ya Tuhan, supaya kami Tuhan, kami tidaklah supaya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga jemaat-jemaat yang masih ada di tempat ini dan ada yang di online Tuhan, dan di dalam perjalanan, berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka supaya sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bangkit beri bersama-sama. Namanya dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Yesus Kristus saja. Abang sisi ngapa mana suaranya? Mari bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Satu suara meninggikan namanya. 1, 2, 3. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ya ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk pujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh,
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya yang meminta untuk selamat. Tepuk tangan sama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya Yesus Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat. Semuanya, come on say. Sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi mana sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on, take. Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Amin. Tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Nah kuasamu, nah kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, sumberku. One, two, three. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Hidup yang ku pilih membantu berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Yuk sama-sama katakan. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Dan kuasamu, amin. Dapat lakukan perkara besar. One, two, three, let's go. Yesus, Kaulah sahabatku.
sumber kuatku. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Come on. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, oh, sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber, Yesus, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, Kau sahabat selama-lamanya. Yesus sahabat kita, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang terbaik, tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kali kita menghampiri Tuhan, dan sebelum kita dengarkan pesan pemberitaan firman Tuhan, kita akan bawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa, Bapak terima kasih hari ini kami akan membawa korban persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di wadah ini. Tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati, pelayanan, pekerjaan, usaha. Apa yang kami dapat kami sadar itu sumbernya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Ini doa kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, in Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Amen. In the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how we could let be a sinner condemned unclean. We sing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. We sing, oh
sorrow, He made them His very own. He bore the burden of Calvary, where suffered and died alone. Be singing, how marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Be singing, how marvelous, how wonderful is my Savior. Come on, sing. We singing, how marvelous. Shall ever be. How marvelous. How. Mari bangkit berdiri. Is my Savior. We singing, oh, how marvelous, how wonderful, yet my soul shall ever be. We singing, how marvelous, how wonderful is my Savior. Love me is my Savior. Love me is my Savior. Love me. 1-2 menit kita menyembah. Oralabasyata karalabayashi. Buktikan kecintaanmu sama Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Yaralabasyata karalabo, yaralabasyata karalabasya karalabayata karalabo. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar seperti orang Majus yang mencari Engkau. Biar kami datang dengan benar-benar mencari Engkau, Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, sukacita ketemu kembali di tempat ini. Praise the Lord that such a joyful we can meet together in this place. Bulan Desember, bulan Natal ya. The December is the Christmas month, right? Ya. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan yang disampaikan. If you pay attention to the sermon that already preached Oleh Pastor Thomas. by the Pastor Thomas.
beberapa kali berturut-turut repeatedly, itu berbicara tentang penyembahan. it talks about worship. Nah, hari ini tentang tema Natal, So today we talking about the Christmas. kita belajar tentang penyembahan. We learn about the worship. Yuk, judulnya firman Tuhan hari ini adalah penyembahan palsu. So the title of the sermon today is false worship. Palsu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, False, according to the Indonesian Language Dictionary, artinya tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan. it means not genuine, invalid, and imitation. Pura-pura lah istilahnya. It's false, scamming. Ya, kepalsuan itu adalah bagian dari kehidupan di dunia ini So the falsehood is the part of the worldly life untuk mencapai tujuan yang diinginkan orang. in order to achieve the desired goals. Nah, demikian pula dalam kekristenan Same thing in the Christianity. ada orang-orang yang palsu mengasihi Tuhan. There are some people who falsely loving God. Sehingga jika orang tersebut nggak dapat apa-apa dalam mengasihi So Tuhan, when that person doesn't get anything in return, maka akan murtad. they will fall away. Kita lihat orang kecewa sama Tuhan. We can see that the people that regretting with God, Dari rajin gereja jadi nggak ke gereja. from continuously, constantly going to church every week to not going to church anymore. Nggak mau melayani lagi. Don't want to serve anymore. Yang lebih parah, tinggalkan Tuhan Yesus. And the worst case, they leaving Jesus. Kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Let's open the Matthew chapter 2, verse 1 until 12. Iya, tentang kelahiran Yesus. Kita nggak baca keseluruhannya. We are not reading all verses. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Pay attention at the verse 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. Perkataan dari Herodes The word from King Herod dikatakan, said, supaya aku pun datang menyembah dia. that I too may come and worship him. Ini menyembah yang palsu. This is false worship. Ini pura-pura. This is such a acting, only acting. Nanti kita lihat kenapa bisa palsu. Later we will see why it is false. Ciri-ciri penyembah palsu. The false worship characters. Yang pertama di dalam ayat yang ketiga. First one in the third verse. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mendengarkan apa? Tentang berita kelahiran Yesus. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Jadi ciri-ciri penyembahan yang palsu yang pertama adalah So the first false worship character is terkejut karena tidak mengerti Alkitab. shocked because doesn't understanding Bible. Ada banyak orang mengaku Kristen, There are so many people that claim themselves as Christian, tapi nggak ngerti firman Tuhan. but they don't understanding the word of God. Sehingga setiap hal yang dialami So when he or she encounter something, sering membuat orang jadi shock. usually
They will terkejut, be shocked. ya, terkejut gitu, nggak percaya, Doesn't believe. nggak percaya dengan janji Tuhan, Don't believe with the God's promise. nggak terima dengan teguran Tuhan. Not accepting the advice from God. Saudara tahu kenapa Herodes terkejut? You know why the King Herod surprised, shocked? Halo? Hello? Tahu kenapa Herodes terkejut? You know why? Iya, karena merasa tersaingi. He felt rifled. Dikatakan seorang raja telah lahir. It is said that the king was born. Dia merasa tersaingi sebagai raja. He feels rifled as a king. Nah, makanya dikatakan kalau kamu ketemu, saya juga akan sembah dia. That's why it is said that if you found him, I also want to worship him. Itu penyembahan pura-pura, It's false worship. It's just penyembahan only yang acting. palsu. False worship. Ada banyak orang hari Minggu ke gereja There are so many people that attending church service every Sunday. hanya sekedar mengisi absen. Only just for the sake of the absent. Takut nanti dicek sama Pak Thomas ya. Afraid that Pastor Thomas will ask him, Sibuk "Okay, apa ini kok nggak ke gereja gitu kan. why he or she doesn't attending the church service this week?" Jadi pura-pura. So it's just acting. Sehingga setiap hal, So everything's waktu nggak ngerti firman, when he or she doesn't understand the word of God, ketika dalam goncangan, when he or she in trouble, dalam tekanan, in the pressure, akhirnya terkejut, finally they will shock, ngambek, sad, tinggalkan Tuhan. leaving God. Ini penyembahan palsu. This is false worship. Yang kedua, Second one, ayat 16. Kita lihat verse ayat 16. 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Penyembahan palsu yang kedua adalah tidak mau tersaingi. The second false worship is don't want to be rivaled. Orang yang palsu The false person gak bisa nyembah Tuhan, cannot worshiping God, masuk dalam orang duniawi, include to be worldly person, tidak mau tersaingi. don't want to be rivaled, Gak suka lihat orang berkembang, doesn't like people who improves, merasa dia yang paling bisa, feels that only he or she yang that paling hebat. can, he or she is success. Ada gak di gereja? Is there any in church? Halo? Many. Makanya kenapa why- orang hanya sekedar gereja? That's why people only attending church services. Hanya sekedar bilang, aku mengasihi kok. Only say, I also loving, Tapi dalam hati, sakitnya tuh di sini but dalam inside hati. the heart, I feel so sick. Jadi kasih palsu. So it became false love. Datang tepuk tangan, Come with clapping hands, puji Tuhan. worshiping God, praise the Lord. WL taunya dia semangat. Worship didn't know that he is excited. Tapi Tuhan tahu pikiranmu lagi berjalan. But God knows your mind is keep running. Bisa-bisa bilang, tadi udah matiin kompor belum ya? Getting reminded, am I already turn off my stuff or not? Setrikaan udah dimatiin belum ya? The awareness already off or not? Makanya yang tadi yang pertama itu tidak ngerti Alkitab.
That's why at first it is said that doesn't understanding Bible. Yang kedua, tidak mau tersaingi. Second one, doesn't want to be rival. Lihat orang nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Look at the people who worshiping God. Lihat Pastor Thomas nubuatin. Look at the Pastor Thomas prophesies. Langsung ngomong di belakang, dia kayak gitu gak terima aku. Suddenly he talk at the back. Cannot like this. Ada banyak hal There are so many things ketika kita merasa paling hebat, when we feel that we are the most success. menjadikan penyembahan kita pura-pura di hadapan Tuhan. Making our worship is just false in the front of the God. Masih ayat yang ke-16 sampai ke-18 kita lihat. 16 bagian B, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. And he sent and killed all the male children in the Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation. Rahel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. Yang ketiga, penyembahan palsu. Third, false worship. Menjadi marah yang tidak wajar. Becoming angry unreasonably. Akibatnya terjadi pembunuhan massal. Because of the mass murder. Waktu kita nyembah nggak dari hati, when we not worshiping from our heart, maka roh kita nggak ngeklik sama Tuhan. Then our spirit is not synchronized with God. Sehingga dalam menghadapi situasi, so when we encounter the situation, karakter kita teruji dong. Our character is tested also. Akhirnya sering marah. And then we usually can be angry. Marah yang membunuh, bukan membunuh dalam arti orang mati ya. Angry that killing, but it don't meaning as the literal one. Marah yang bisa membunuh karakter orang. The anger that can kill someone's character. Membunuh impian orang. Kills someone's dream. Dengan perkataan. With your words. Dalam banyak hal. And in many things. Contoh. For example. Ya, kalau yang di rumah ibu-ibu suka marah. For the mothers at home who like to angry. Akhirnya ngomong anaknya, dasar anak bodoh. And finally you say to your children, itu membunuh. It kills. Masa depannya. His future. Karena dikatakan bodoh jadi kutuk. Because it is said stupid and it become curse. Kita nggak sadar kita marah sama teman. Unconsciously when we angry with our friend. Juga akan membunuh tanda petik. It can also be killing quote unquote. Bahkan membunuh kehidupan kita sendiri. Even it will kill our life. Sama halnya dengan Herodes. Same thing with the Herod. Ketika dilihat orang Majus nggak kembali sama dia, when he doesn't saw the Magi that will coming back to him, dia sangat marah. He is very angry. Dan terjadi pembunuhan massal. And there are mass murder happen. Kalau diingat hari ini, when we recall that these days, tanggal 8 kan? Today is 8, right? Saya hitung-hitung 23 hari lagi kita ngelewati 2024. When I was counted 23 days to go to end this year.
Seberapa besar penyembahanmu sama Tuhan? How big is your worship to God? Apakah kita sering pura-pura di gereja? Are we usually pretending only in church? Bukan hanya pura-pura sekedar menyanyi, Not only just singing, tapi pura-pura berbicara sama jemaat. but also talking to other people in the church. Hatimu nggak benar. Your heart is not true. Pura-pura kita nyembah Tuhan di dalam morning worship, We are pretending to worshiping God every morning worship, tapi kita nggak benar. but we are untrue. Fokus kita sama yang lain. Our focus is on other things. Nah, firman Tuhan bilang, Bible said ini penyembahan palsu. this is false worship. Nah, kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. If there is a false and also there is genuine one, Bagaimana penyembahan asli? how is the genuine worship? Kita lihat Matius 2 ayat yang ke-1. Let's look at the Matthew chapter 2, verse 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Ini orang Majus, orang Magos ya, orang yang cendekiawan, orang penting, orang yang bisa membaca tanda-tanda bintang, ilmu perbintangan. Nah, dikatakan Those are the Magi, the scientists, astronomy, that can read the stars. sesudah Yesus lahir, Now after Jesus was born, mereka datang dari timur ke Yerusalem. wise men from the east came to Jerusalem. Penyembahan asli yang pertama adalah pergi meninggalkan zona nyaman. The first genuine worship is go out of your comfort zone. Dari timur ke Yerusalem, From the east to the Jerusalem, itu cukup panjang perjalanannya. it takes time to get there. Ada sekitar kalau beberapa ahli Alkitab menyelidiki, There are some theologians that doing research on it. ada sekitar 4.000 kilometer itu They jarak were about jalan kaki beberapa 4,000 minggu. kilometers walking in couple weeks. Dari Jakarta ke Denpasar lebih jauh lagi. From Jakarta to Denpasar and it's even further, more than that. Ya. Nah, dikatakan walaupun sangat jauh, It is that even though it's so far away, mereka tetap mencari. they are keep searching. Perlu waktu yang dikorbankan, It is needs time that sacrificed, biaya yang banyak, it costs a lot, tapi mereka mau meninggalkan zona nyaman. but they wanted to living their comfort zone. Penyembahan asli adalah meninggalkan zona nyaman. The genuine worship, real worship is leaving our comfort zone. Ini isi hati Tuhan. This is God's heart. Saudara, beberapa kali saya dengar istilah dari Pastor Thomas. Couple weeks ago, I heard the term from the Pastor Thomas. Penyembahanmu jangan gimmick-gimmick. Your worship don't be a gimmick worship. Ya kalau yang merhatikan selalu It's gimmick-gimmick. always gimmick. Karena dia tahu Because he know bagaimana orang nyembah sungguh-sungguh how people worshiping eagerly, atau nyembahnya main-main. or they just playing. Oke, kita hadir morning worship. Okay, we are already present in morning worship. Kita hadir di gereja ini. We are present in this church. Tapi kalau cuman sambil tahu ya sambil ya, But if it's only doing something else, mengerjakan sesuatu,
doing something, gak nyembah dengan benar, not worshiping truly, kita jadi bagian seperti Herodes, then we are taking the same part as the Herod, penyembahan palsu. false worship. Penyembahan, saya lagi ngajarkan bagaimana sikap menyembah dengan baik di jemaat. Now Dari I'm teaching how we worshiping in direct congregation. sampai saya bilang, kalau nyembah tuh angkat tangan. Until I said, when you worship, lift your hands. Belajar dari Alkitab zaman dulu orang sampai wah tengkurap lah, selunjur ya. Learn from the past in the Bible. It is said that they do anything when worshiping God. Tangannya berat ya. Is your hand heavy? Ada gelang 10 kilo tapi. Is there any 10 kilogram burden? Waduh berat. So wait. Boro-boro angkat tangan. Begini sama Tuhan. When you worshiping God like this, Lebih nyaman begini kan? it's going Bener nggak? to be comfort like this, right? Nyembah yang asli, tinggalkan zona nyaman. Worshiping in genuine is living the comfort zone. Waktu kita Our time bawa keintiman dengan Tuhan lebih. bring our life to more intimacy in God. Berlutut, menyembah. Banyak hal yang bisa kita Bow down. lakukan. Worshiping God and many things that we worship God. Meninggalkan zona nyaman. Leaving our comfort zone, Kebiasaanmu your habits dari yang gak suka nyembah, from disliking to worship. mari belajar menyembah. Let's learn to worship Untuk mendapat makna hidup yang sesungguhnya. to get real meaning of your life. Zona nyaman itu gak malu-malu. Comfort zone is not being shy. Meninggalkan zona nyaman, sorry ya. Meninggalkan zona nyaman Oh, gak sorry. malu-malu. Living comfort zone is not being shy. Ingat Daud dibilang apa sama istrinya? Remember David told by his wife, Gila kamu. "You crazy." Wow, dia nari-nari. Wow, she dancing and dancing and dancing. Mari kita gila buat Tuhan. Let us be crazy to Penyembahan God. yang asli. Genuine worship. Firman Tuhan hari ini, pagi ini, Our sermon today this akan morning, bersambung di sesi 2. will be continued. Jadi It's saya related berdoa in the second dapatnya session. seperti itu. Jadi penyembahan asli nanti yang sesi 2 ada deh. Jadi semuanya bisa ikut juga yang sesi 2. Nah yang kedua adalah penyembahan asli The second di ayat yang ke-11. at verse 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Yang kedua penyembahan asli adalah sujud menyembah Tuhan. Second genuine worship is bow down, worshiping God. Apakah hati kita benar-benar sujud menyembah Tuhan? Is our heart really worshiping God, bow down worshiping God? Apakah hidupmu benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan? Is your life is really down to earth with God? Mari benar-benar sujud menyembah. Let's be bow down worshiping God. Beda rasanya It's going to be different kalau benar-benar kita menyembah dengan if we asli. really worship in genuine, Menyembah nggak pura-pura. not false worship. Penyembahan bukan sekedar kita menyembah dengan nyanyi bahasa roh, bukan. Worship that not just only singing and speaking tongues, no. Tapi bagaimana gaya hidupmu? But how is your lifestyle? Gaya hidup yang menyembah Tuhan. The lifestyle that worshiping God. Kalau gaya hidup menyembah Tuhan, If your lifestyle worshiping God, kita akan rendah hati. we will not being arrogant.
Gak seperti Herodes, not like the Herod, merasa tersaingi, feel being rival lalu marah and be dan angry semuanya. and all. Ya, jadi sujud menyembah Tuhan. So let us bow down worshiping God. Hidup kita penyembahan 24 jam setiap hari dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amen. Our life is 24-hour worshiping God. Jadi mau masak bisa nggak nyembah Tuhan? When we cooking, can we worship God? Bisa? Haleluya. Can? Hallelujah. Tutup mata apa buka mata? Buka mata dong. Kalau Of course, tutup open mata your eyes, bisa right? mas itu hangus tempenya nanti ya. Naik motor, naik mobil bisa nggak nyembah Tuhan? When we driving, can we worship God? Bisa. Can. Jangan tutup mata tapi kan. Don't close your eyes. Hati terus kepada Tuhan. Your heart is constantly with God. Sehingga kalau ada orang yang nyalip, So when there is people or other vehicle taking over your lane, waktu kita nyembah Tuhan, when we worshiping God, yang ada marah seperti Herodes do we angry like Herod atau mengucap syukur? or thankful Ucap syukur. worshiping God? Iya kan? Thankful? Yes. Kalau nggak nyembah, kurang If ajar we gitu. not worshiping, we will Nggak tahu curse. diri nih mobilnya. Tapi kalau menyembah, But haleluya if Tuhan. we worshiping, Biar we say basah. hallelujah. Saya pernah naik naik motor pas hujan. When I riding when raining, Jadi di daerah kami tuh suka itu jalanan bolong, so in tergenang our air. region, the road is not proper like in this city. Nah, semua pemilik kendaraan saat hujan tidak ada yang bersahabat. All drivers when it is raining time, they are not friendly. Mobil ngebut Cars driving fast, pas kami di genangan air. and when we are near the puddles, Dan akhirnya apa yang terjadi? and what will happen? Piur. Pure. Kalau saya ingat saya nggak menyembah Tuhan, mungkin if tanduknya bisa keluar. if I'm not worshiping God, maybe the horn can be out of my. Tapi yang saya bilang haleluya Tuhan, ampuni dia Tuhan. But I say hallelujah, forgive him, Lord. Hidup dalam menyembah, amin. Life in worship, amen. Ini yang nggak orang tahu. This is why the people doesn't know. Sekedar hanya menyembah. Only worship. Dia nggak ngerti penyembahannya palsu atau asli. They don't understand whether their worship is false or genuine. Sehingga ganggu kehidupannya. So it will intervene their life, Dan akhirnya nggak berbuah. and finally, it not being fruitful. Nah, yang ketiga penyembahan asli The adalah third one, buah-buah penyembahan yang benar, pemberian kepada Tuhan. the third one, genuine worship is the fruits of the Itu. fruits of the righteous worship is the offering to God. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Jadi penyembahan yang asli itu akan memberi buah-buah penyembahan yang benar. So the genuine worship will give the fruits of the true worship, Adalah pemberian kepada Tuhan. offering to God. Orang yang menyembah dengan asli, People that worship God in genuine, dia nggak akan begini, menggenggam terus. it will not always be holding, Tapi dia begini, but like this, memberi. giving, Memberi hati, giving your heart, memberi waktu, giving your time, memberi hidup, giving your life, memberi rasa egois diganti dengan rendah hati. replacing your ego. Catat baik-baik, Take note on that. jika engkau belum bisa beri pengampunan, If you cannot
forgiving. Bukan dalam penyembahan yang asli. It's not on your genuine worship. Gak bisa beri buah-buah penyembahan yang benar. Cannot bring the fruits of the true worship. Tunggu sesi 2 nanti. Wait for the second session. Saya akan menjelaskan gimana emas I will explain Kemenyan about the gold, dan frankincense, and myrrh. Nah, penyembahan asli yang keempat The di fourth, dalam ayat yang ke-12. in verse 12, Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. and being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Ketika kita dalam penyembahan yang asli, When we are in the genuine worship, maka hidup kita akan diubahkan. that our life be changed. Orang Majus, The Magi, ada berapa orang Majus? how many Magi? Bukan. Alkitab nggak pernah menyebutkan. Cuman karena ada emas, kemenyan, dan mur memprediksi 3. Bible never mentioned, so it is being predicted they only 3. Ya, jadi orang Majus dia nggak balik lagi seperti yang Herodes bilang. So the Magi, they doesn't return to Herod as it is mentioned in the Bible, Karena mereka udah ketemu Yesus. because they already met Jesus. Ada sukacita, There are joy, ada hidup yang diubahkan. changing lives. Mereka lewat jalan lain. They are going through the another way. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu. I remember Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Jalan sempit, jalan lain yang dipilih. Amen. Amen. Bagaimana waktu kita ketemu dengan Tuhan, How when we met God, ada hidup yang diubahkan. there's changing lives. Ada jalan lain. There's another way. Ingat cerita Saulus? Remember the Saul Saulus story? ketemu Tuhan, dia berubah jadi siapa namanya? When Paulus. Saul met Jesus, Saya, he per- became Paul. saya percaya Natal tahun ini I believe this year's akan Christmas mengubahkan kita semua. will changing you all. Ada jalan lain. There's another way. Jangan pernah kecewa. Never being regret. Jangan pernah putus asa. Never being disappointed. Ada hidup yang mengubahkanmu bersama There's Yesus. a life that changing you with Jesus. Waktu engkau masuk dalam penyembahan yang asli. When you enter the genuine worship, Bukan pura-pura lagi. no more false. Bilang kanan kiri, bukan pura-pura Say lagi to loh. your left and right, no more false. Ikut Yesus bukan karena Kristen KTP doang. Following Jesus is because not only you're Christian in your ID, Tapi ngalami Yesus dengan but benar. encounter Jesus Sehingga rightfully. bisa nyembah dengan So you asli. can worship in true. Penyembahan itu hubungan kedekatan. Worship is the close relationship. Kalau kita diubahkan, When we being changed, kita sudah dilayakkan dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. we are transformed from sinful to not sinful anymore. Maka ada hubungan kedekatan dengan Bapa. There are close, tight relationship Dengan with Yesus. Lord, with Jesus. Gak canggung-canggung lagi kan nyembah Tuhan? No more shy in worship, right? Karena ada kedekatan. Because there are close relationship. Oke, sebelum kita nonton video kesimpulan, Okay, before we watching the video, Natal bukan sekedar berbicara tentang kelahiran, Christmas doesn't talk about a born, tetapi tentang lawatan Allah but also the presence of the Lord yang mengembalikan manusia menyembah Allah dengan benar. to bring the people to worshiping God in truth. Salah satunya maksud Tuhan menciptakan manusia One purpose of the God creating the people adalah supaya manusia menyembah Tuhan. is to people worshiping God.
Makanya lawatan Allah mengembalikan manusia menyembah Allah. So that's why the presence of the Lord bring back the people to worshiping God. Menyembah jangan pura-pura. Don't false in worship. Boleh dilihat videonya sebentar sebelum kita berdoa. Let's look at the video for a while. Halo anakku, apakah kamu mencintaiku? Iya Yesus, kamu harus belajar untuk mengampuni dan mengendalikan amarahmu. Iya, aku bersedia. Ampuni aku Tuhan. Aku sudah menyelesaikan doa harianku dan juga membaca Alkitab tentang Yesus. Pertahankan anakku, kerja bagus. Sampai bertemu lagi. Tidak lulus final nih. Hahaha. Kau layak mendapatkannya. Dia lupa pesan Yesus. Aku berharap dia lebih gagal lagi. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintaiku, anakku? Iya Tuhan Yesus. Kenapa kau senang dengan kegagalan orang lain? Kamu bahkan berharap dia lebih gagal lagi. Apakah itu wujud cinta yang aku telah dani kepadamu? Kamu harus mencintai sesama manusia seperti aku telah lebih dulu mengasihimu. Dengan ini manusia akan mengetahui bahwa engkau muridku. Iya, aku akan tetap menjalankan perintahmu Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan Yesus. Sekarang aku lebih mengerti. Terima kasih sudah menuntunku. Tuhan, terkadang aku sulit untuk mengampuni. Ampuni aku. Engkau selalu mengasihiku ketika hidupku berantakan dan aku mau menyebarkannya kepada orang lain. Ya cukup ya. Jadi intinya apa tadi video tadi? Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi? Banget Tuhan. So, when we see the video, God asked, "Do you really love me?" Yes, I do. Very. Tapi ketika dia lihat temannya gagal, When he saw his friend fail, encountering failure, dia bersuka cita. he rejoiced upon the failure. Kasih pura-pura. False love, Penyembahan palsu. false worship, Tuhan koreksi dia. God correcting him. Kalau kau mengasihi aku, If you loving me, engkau gak boleh suka dengan kegagalan orang. you cannot delight in someone's failure. Prinsip dunia tahu ya, You know the world principle. senang lihat orang susah, Love to susah lihat orang senang. Ya love udah, to see someone fail. mari kita bangkit berdiri. Berikan Let's stand up penyembahan together. yang terbaik. Engkau yang di rumah, Worship. kita semua di tempat ini. Hope and Saatnya all of us. tinggalkan penyembahan palsumu. Kalau engkau bilang Tuhan aku mengasihi, tapi engkau masih membenci yang lain, itu palsu saudara. Mari belajar mengasihi dengan benar.
Mari belajar beribadah dengan benar. Kalau engkau bilang Tuhan aku cinta, tapi engkau masih korupsi waktumu untuk gak beribadah sama Tuhan, itu palsu saudara. Mari memberi penyembahan yang asli kepada Tuhan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, Tuhan ku berikan semua. Mari nikmati kehadiran Tuhan saudara. Rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Penyembahan yang asli, mengerti detak jantung Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keinginan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saudara yang di rumah, saudara yang di tempat ini, rasakan kehadiran Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Belajar menyembah dengan penyembahan yang asli. Bawa emas, kemenyan dan mur di hadapan Tuhan, sebagaimana seperti orang-orang Majus mencari Yesus. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Haleluya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu.
Sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih, terus berbicara Roh Kudus, ingatkan setiap kami. Sudah saatnya kami lepas topeng kami. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Kau sudah berbicara hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Untuk pesan yang memberkati kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kita akan dengarkan kegiatan sepekan melalui media dan kita akan bawa persembahan kita yang kedua. God bless you. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube.
Coffee Time in the Podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service December 15th, 2024 with Pastor Sinwo. We welcome those of you to join us. See you there. Healing Praise and Worship in Holy Land Tour from March 2nd till 15th, 2025 with Pastor Thomas Zandra. Don't miss it. Register now and grab your best deal. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Mari Bapak Ibu kita bagi beri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya. Mari katakan, pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Ada berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Terima kasih untuk semua lawatanmu yang dahsyat. Ini setiap kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus memampukan engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.